Selamat sore kawan-kawan sekalian. Kali ini kita akan bicara soal sampah dengan kawan saya, senior saya, Pak Hengki. Beliau ini dari dahulu adalah peneliti yang konsisten meneliti masalah teknologi sampah. Pak Hengki mempunyai satu alternatif solusi yang kira-kira bisa mengkomunikasikan menyelesaikan dua hal secara bersamaan. Pertama adalah masalah landfill sampah. Kalau kita di TPA itu tempat pembuangan air, sekarang namanya tempat pemrosesan akhir, itu ada satu manajemen sampah yang disebut landfill. Nah itu setiap dari waktu ke waktu memerlukan tanah extension terus-menerus. Nah ini yang akan coba diselesaikan oleh Pak Hengki, satu. Yang kedua, pada saat yang akhir-akhir ini, kita dengar bahwa pemerintah akan secara bertahap menghentikan operasi pembangkit listrik tenaga uap dengan bahan bakar dari batu bara untuk diganti menjadi teknologi pembangkit yang lebih ramah lingkungan dengan energi baru terbarukan. Nah, Pak Hengki mempunyai tawaran solusi bagaimana dari masalah landfill ini kita tangani secara teknologi. Terus kemudian nanti ada salah satu outputnya adalah semacam arang itu yang bisa digunakan untuk istilahnya co-firing untuk batu bara. Sehingga input batu bara yang tidak ramah lingkungan tergantikan dengan input dari tanah bekas landfill ini atau arang yang diciptakan dari bekas landfill ini sehingga menjadi sangat ramah lingkungan. Bagaimana persisnya? Saya mohon pencerahan dari Pak Hengki. Pak Hengki, silakan Pak Hengki ya, minta waktu. Oh, iya. Baik Pak Wendy, terima kasih atas kesempatan yang baik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, saya mencoba untuk menjelaskan tentang apa yang saya coba tawarkan untuk menyelesaikan dua masalah sebetulnya. Jadi masalah kelangkaan lahan TPA atau yang sekarang dengan Undang-Undang 18/2008 tentang pengelolaan sampah adalah tempat pemrosesan akhir sampah, bukan lagi tempat pembuangan akhir sampah. Karena paradigma di Undang-Undang 18/2008 tentang pengelolaan sampah itu mengatakan bahwa sampah adalah bahan baku. Satu itu. Yang kedua, sistem pengelolaan sampah itu harus bisa berfungsi berkesinambungan. Dan yang ketiga, ini yang paling gawat sebetulnya. Sejak tanggal 7 Mei 2013, seluruh lokasi TPA yang masih menggunakan teknologi TPA generasi 1, saya bilang, atau generasi 2, yaitu open dumping, itu harus ditutup. Dan bukan cuma ditutup, juga harus dirawat sampai 20 tahun ke depan. Supaya tidak mencemari lingkungan. Di sisi lain, kan harus cari lokasi baru. Namanya mudah cari lokasi TPA. Setengah mati. Nah, ini ada satu hal lagi yang kalau saya bilang ini blessing in disguise. Gitu. Ada pengumuman dari pemerintah bahwa mulai tahun 2025 PLTU batubara itu di stop. Nggak boleh lagi pakai batubara. Lah terus gimana dong? Kan investasi ini udah jalan. Kalau feedstock batubaranya di stop, terus gimana dong? Nah ini saya bilang ya karena kita ini selalu punya masalah dengan TPA yang numpuk sudah bertahun-tahun. Contohnya saja Bantar Gebang. Ada 44 juta ton sampah, gunung sampah yang ada di TPA itu. Ya approximately itu kalau dijadikan namanya hydrothermal
char atau hydrothermal carbon. Jadi itu semacam batu bara sintetis yang dengan kadar kalorinya itu sekitar 5.536 kilokalori. Ya. Kalau sampah biasa, ini yang dipakai sebagai dasar hitungan oleh teman-teman BPPT waktu mengembangkan pembangkit listrik tenaga sampah merah putih, itu hanya 1.500 kilokalori per kilogram. Jauh ya. Jauh, Pak. Jadi kira-kira peningkatannya itu bisa 3,6 atau 3,7 kali lipat kandungan energinya. Artinya apa? Sekarang kita mesti tanya, yang dipakai di PLTU batubara itu kalori value-nya berapa? Paling 4.000, 5.000 juga. Artinya kan sama. Sama, bahkan lebih tinggi sedikit kita bisa ya. Nah iya. Satu itu. Yang kedua, karena proses HT char ini memakai proses wet pyrolysis, sehingga seperti kadar klor, kadar alkali, dan sebagainya itu minimal. Artinya dia jadi lebih bersih. Nah, di sini juga jelasin tuh. ya, dan di sini juga akhirnya juga andai kata kan harga PLTU batubara itu jauh lebih rendah dibanding harga atau capital expenditure untuk PLTSA ya, atau untuk incinerator, jauh di bawah, Pak. Jadi andai kata kita gantikan ini sasarannya ada dua, Pak. Andai kata kita gantikan feedstock PLTSA merah putih ini dengan HT char, ini ada peningkatan 3, sekian kali energinya. Pak, batu bara sekarang mungkin sekitar berapa ya? 4 sen atau mungkin 3,5 sen ya. Sementara dengan sampah bisa 12-13 sen ya. 13,22 sen dolar, Pak. Kasihan banget tuh PLN. Tinggi banget kan? Padahal sebetulnya kalau dia mau jangan lagi pakai sampah basah. Orang sampah basah mentah kok malah mau dibakar. Sama dengan godok air. Habis energinya di situ. Ya, taruhlah 40% kandungan airnya. Dari 1 ton sampah, itu kan artinya ada 400 kilogram yang harus dibuang dulu. Itu butuh energi ya. Ya jelas lah, Pak. Jelas itu. Nah, beda dengan kalau kita pakai HT char. HT char itu kering. Jadi udah nggak mikir lagi, begitu masuk langsung terbakar sudah. Jadi contoh saja ya, kayak PLTSA merah putih yang ada sekarang, yang kita udah jalan, udah proven, Pak, udah jalan, udah hampir setahun ini. Andai kata, ya dalam tanda petik ya, andai kata kita umpanin dengan HT char, itu energi yang dihasilkan bisa berlipat lipat, Pak. Dari 1.500 kilokalori per kilogram, sekarang dimasukin dengan kandungan energinya 5.536. 3,5 kali lipat bisa. Ya memang kalau memang mau seperti itu, ya ini bisa brodol itu. Jadi harus ada second line yang memang dedicated untuk pakai HT char untuk feedstocknya untuk mobil listrik. Itu bisa 3-4 megawatt, Pak, dengan ukuran yang sama. Artinya kan jadi lebih murah sebetulnya. Apalagi kalau dari awal kita sudah merencanakan pembangkit listrik ini pakai HT char. Kita bisa pakai speknya PLTU batubara saja. Nggak usah repot-repot. Dan bersih. Pasti lebih bersih. Kalau toh nggak 100% mungkin dikombinasikan ya. Boleh, bisa juga seperti itu. Contohnya sekarang ini kan kasus yang kedua nih, Pak. Masalah tahun 2025 stop, diharamkan pakai batubara. It's okay. Very good. Artinya apa? Inilah kesempatan kita untuk menghabiskan gunungan sampah yang ada di 500 TPA itu, kita ubah jadi HT char.
kita serahkan Suralaya kayak kemana tiba-tiba finish, selesai urusan. Dua sekali tembak dua kena. Kalau mau, bukan gitu masalahnya. Di HTC-nya sini gimana Pak caranya, prinsipnya ininya? Apa? Prinsipnya kayak gini, saya coba share ini Pak ya. Jadi sebenarnya simpel saja Pak. Kalau Bapak pernah mendengar atau pernah melihat cerita rice cooker. Ya. Ya, rice cooker itu kan ada bahan makanan, ditaruh di dalam sebuah tabung, tabungnya dipanasi, dan dia kedap. Sehingga temperaturnya naik, tekanannya juga meningkat. Iya, karena tertutup. Karena ketutup dia. Jadi makin besar. Nah, cuman bedanya di sini HTC gonjang-ganjing atau HTC yang biasa. Kalau HTC yang biasa itu diaduk, Pak. Ada ada agitatornya. Oke. Ya. Sedangkan kalau atau diputer gitu ya, pokoknya diaduk ya. Sehingga dia keluarnya nanti akan menjadi bubur. Bubur arang. Jadi istilahnya pakai rice cooker tapi gosong lah gitulah gampangannya itu. Jadi sampai gosong lah gitu. Kering banget. Ya, sampai jadi arang. Nah kalau HTC gonjang-ganjing, ini seperti mainan anak-anak, Pak. Memang idenya awalnya dari situ. Saya ingat cucu saya aja waktu itu. Kocok itulah. Dikocok aja, sama aja kan. Iya betul. Kenapa saya sampai ke situ? Karena saya mendengar bahwa HTC Shinko yang ada di Summarecon itu ada problem. Masalahnya itu ada di as alat pengaduk. Bocor, Pak. Karena kenapa bisa bocor? Ya karena satu, karena temperaturnya kan tinggi, sekitar 250-an derajat Celcius. Yang kedua, tekanannya sampai 20-25 bar. Dan dikocok, Pak. Ini kan asnya ada, muter kan. Untuk muter itu kan, ya kalau kita lihat turbinnya, mesin pesawat terbang kan tahu sendiri kan, itu kan macam-macam itu hasilnya. Ya ini kan, ya namanya buat sampah mungkin ya yang kelas dek-dekan lah gitu. Hasilnya bocor, Pak. Ya saya bisa bicara seperti ini karena saya melihat sendiri di sana. Mulai dari barangnya itu sampah campur aduk itu masuk. Sampai saya tungguin sampai blow down, Pak. Keluar jadi arang, jadi bubur arang. Saya tungguin. Ya alhamdulillah, jadi saya yakin bahwa itu bisa. Nah, satu lagi yang bikin mahal. Kalau kita berbicara main panas, Pak, ya, main pakai boilers. Itu nggak bisa cuma 8 jam beroperasi, Pak. Harus mainnya 24/7, Pak. Artinya non-stop, kalau perlu seminggu penuh itu harus beroperasi non-stop. Itu baru bisa murah. Berikutnya lagi, ada satu hal yang bikin mahal. Untuk bikin steam, itu kan ada proses deaerasi, ada ini, ada itu, dibikin supaya lunak airnya, supaya steamnya bagus, supaya tidak mengerak di boilersnya. Sudah barang mahal kayak gitu, itu cuma disuntikan ke sampah, Pak. Ya, tentu saja jadi mahal. Ngapain gitu loh. Padahal kalau kita mau buka-buka bukunya ini ilmu fisika, Pak. Kalau di dalam suatu tabung ada air, dipanasi luarnya, itu temperaturnya dan tekanannya akan meningkat terus. Sampai kritis gitu. Kalau sampai ininya tabungnya nggak tahan, ya meleduk gitu aja. Nah, fenomena itu yang saya pakai. Simpel-simpel aja. Jadi ya jangan disuntikkan steam. Panasi aja luarnya. Toh sama aja. Karena sampah kita ini sampah basah. Artinya kan, taruhlah dalam tabung itu ada 1 ton sampah seger dengan kadar airnya 40%. Artinya kan 400 liter itu ada di situ.
Jadi praktis yang bejananya ini tertutup Pak ya? Tertutup Pak, harus tertutup. Harus tahan tekanan, karena itu bengkelnya juga nggak boleh sembarangan Pak. Ya. Harus punya ASME stamp. Ya. Karena ini kan ada 3 hal yang harus diamankan. Tahan temperatur, tahan tekanan tinggi, dan tahan goncangan. Yes. Tapi murah jadinya. Ya, karena tadi kita nggak perlu ada agitator yang masuk ke dalam ya. Untuk teman-teman mungkin agitator itu pengaduk ya, pengaduk, iya. Memang kalau dari luar, memang masalahnya begini, selalu ada, kan nggak mungkin padat, nggak mungkin tutup. Selalu ada rongga yang kita pakai seal ya Pak ya. Inilah yang Pak, yang kita dikatakan kalau tekanannya tinggi, temperaturnya tinggi, seal-nya itu selalu bermasalah ya. Iya. Aus gitu. Kalau udah aus kan sudah ngowos Pak. Iya. Kalau udah ngowos, tekanannya nggak bisa naik Pak. Jadi prinsipnya ini kayak agitatornya kita keluarkan, tapi kita aduk dari luar. Bisa ada teman saya yang setelah saya brief, dia bikin bukan ngaduk gini, tapi seperti seperempat lingkaran gitu. Jadi miris seperti root dari kiln gitu Pak. Cuma tidak sepenuhnya, cuma sebagian aja. Sama juga sebenarnya prinsipnya, sama aja. Prinsipnya sama. Kalau pembakarannya dari luar, apinya dari mana? Apa energi bakar? Energi. Kalau yang di sini nih Pak, yang sekarang sedang dalam istilahnya proof of concept, saya akan pakai namanya Contiki kiln. Apa itu? Contiki kiln itu sebetulnya simple sekali. Pokoknya simple aja lah Pak. Saya bikin sendiri kok di rumah. Di Malang sini saya bikin sendiri alatnya. Itu prinsip kerjanya adalah dry pyrolysis. Itu sebetulnya alat untuk membuat arang. Cuman saya manfaatkan panas buahnya itu sekitar 700 derajat Celcius, Pak. Saya akan salurkan untuk masuk ke HTC Gonjang-Ganjing. Udah kan? Panas kita dapat, arang kita dapat, ada 2 arang yang saya bakalan dapat. Arang dari Contiki kiln, prosesnya dry pyrolysis, dan arang dari HTC Gonjang-Ganjing yang prinsip kerjanya wet pyrolysis. Kalau kita bicara, nanti kemari lingan. No. Kalau Contiki kiln ini yang dibakar hanya biomass atau kayu, ya nggak masalah lah. Kalau Anda mempermasalahkan itu ibu-ibu dapur ibu-ibu di desa itu semua melanggar aturan tuh, harus masuk penjara semua tuh. Gimana dong? Gitu kan. Sekarang kan di situ aja, kan prinsipnya sama sebetulnya. Malah di Contiki kiln ini temperaturnya tinggi, bisa sampai 700 derajat. Saya manfaatkan itu. Nah, sedang di HTC Gonjang-Ganjing, ini memang saya pakai untuk mengolah sampah. Kalau nanti di lapangan, untuk mengolah sampah campur aduk. Oke, nggak perlu dipilah dulu ya? Ngapain dipilah? Ngapain dikeringin? Nggak usah. Paling-paling dicacah. Supaya dimensinya, karena bukan masalah apa-apa, masalahnya lubang untuk mengisi sampahnya itu kecil gitu aja masalah. Ini sampahnya kalau kita bicara TPA ya, artinya Bapak bisa ambil sampah yang tanda petik bekas, sampah yang sudah diambil metalnya. Jadi segar ya. Ini sebetulnya settingannya, andai kata sistem ini mau dipakai taruhlah di level kecamatan, bukan di TPA. Itu masih mungkin. Kalau sistem HTC Gonjang-Ganjing itu dipakai di TPA, lebih enak karena sumber energinya banyak. Dari landfill gas, Pak. Tinggal sedot aja, semprotkan ke situ, beres, Pak. Itu namanya gunung sampah TPA itu luar biasa, Pak, kalau orang mengerti. Itu sumber istilahnya sumber daya betul.
Iya, betul. Secara ini Bapak Hengki udah bikin skala model kecil atau gimana untuk Iya, ini baru ukuran istilahnya 50 kilo lah. 50 kilo. Malah 50 kilogram aja. Ya cuma buat main-mainan aja, Pak. Sambil ya proof of concept lah. Apa otak saya ini bener atau enggak itu kan nanti kelihatan di situ. Ya, dan keluar tuh itu si apa tuh namanya? Atekar. Kenapa? Oh ya belum Pak, belum. Ini baru sampai ke Kontiki-Kilnya sudah jalan. Apa tadi namanya? Kontiki. 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 Kontiki itu nama ekspedisi, Pak. Itu Ya, namanya Dewa Api, Pak. okay. Mungkin Pak Wendy bisa lihat di di internet ya. Kontiki-Kil itu pasti keluar nanti. Okay. Saya cuma niru itu, cuman saya modif. Saya bikin completely knockdown supaya mudah kalau kita mau bawa kemana-mana cukup dengan satu kontainer ukuran 1,2 kali 1,2 kali 0,8. Itu udah langsung dibawa ke posisinya. Iya. Yeah. Jadi memang protolan, Pak. Yeah. Memang itu kan gayanya orang yang nggak ada aja. Saya punyanya mesin press doang. Yeah. Mesin rolling kan nggak punya. Yeah. Jadi memang saya mikirkan sampai ke bagaimana mobilisasinya nanti. Yeah. Yeah. Wow. Ya, seperti itulah Pak kira-kira. Jadi kali pemikiran Pak Hengki. HTC Gonjang-Ganjing ini akan disuplai panasnya dari Kontiki-Kil. Ini rencana kami kalau mau untuk satu sistem gitu 4 unit Kontiki-Kil dan 2 unit HTC Gonjang-Ganjing. Tadi Bapak bilang kalau ini ditempatkan di TPA lebih bagus lagi karena bahan input energi bisa dari gas metan. Iya, langsung kita sedot dari baunya hilang, energinya keluar di TPA. Iya. Jadi, kalau bagus sekali kalau ada nih Pak Hengki menawarkan nih kepada kawan-kawan ini satu pemikiran yang saya kira brilian ya. Kalau misalnya ada kawan-kawan atau perusahaan yang ingin bekerjasama dengan Pak Hengki menindaklanjuti ini dengan bikin satu model yang mungkin agak lebih besar skalanya ya Pak ya. Iya. Ya, harapannya gitu Pak. Ya sudahlah, saya pokoknya jalan aja dulu. Ya. Memang kapan itu sudah pernah ada, jadi ada seorang pabrikan Pak yang memang biasa main boilers itu mengajak saya untuk mengembangkan produk HTC Gonjang-Ganjing ini di pabriknya. Cuman ya dengan COVID-19 ini ada karantina dan sebagainya, akhirnya orang-orang yang usianya di atas 50 tahun nggak boleh masuk pabrik Pak. Ya sudah di rumah aja. Sedangkan saya kan harus membimbing drafter dan engineer yang ada di sana. Anak muda-muda. Ya gimana kalau saya nggak bisa datang kan? Bisa juga gitu. Jadi ya sudahlah. Memang jalannya masih gitu ya balik aja ke Malang. Saya lanjutkan ini mainan saya di sini aja. Nanti kalau memang ada rezeki insya Allah jalan lagi. Ini mainan hobi dari orang ya iptek ya seperti ini. Karena iptek kan sudah mendarah daging seumur hidup gitu kan. Jadi kalau toh udah pensiun yang dipikirin tetap saja bagaimana upaya membuat terobosan teknologi kan. Iya. Nah, seperti ini. Ya tentunya kita ngomong cucu juga, tapi kan. Iyalah ya paling tidak kan sudah bertahun-tahun sejak tahun 81 sampai sekarang masa nggak ada hasilnya kan bikin malu juga tuh. Masa sih nggak bisa wong gitu aja. Yeah. Ternyata juga setelah saya coba dengan Kontiki ini, cuma gini aja kok. Saya berpikir begini ya Pak Hengki, karena ini kan nanti sebetulnya kalau masalah apa nih, koreksi saya kalau saya salah. Menghitung kaitannya tadi momentum sekarang dikaitkan dengan penurunan emisi. Sebetulnya kalau kita ngitung penurunan emisi dari sampah energi kan sebenarnya ada dua. Satu ya tadi Bapak bilang avoidance dari landfill-nya itu kita bisa kita hitung. Kemudian dari
pengelolaan dari sampahnya sendiri seperti itu. Nah, sehingga ini dan tentunya dari bersih lingkungannya juga itu semua, dan menghindari tipping fee dan itu semua di package menjadi satu, itu akhirnya secara hitungan keekonomian jadi sangat masuk. Nah, itu yang saya lihat di beberapa tempat di negara yang lebih maju seperti itu, Pak. Jadi kemauan dari masyarakat, dari pemerintah daerah setempat, dan dari pemerintah pusatnya sendiri juga menyebabkan hal ini menjadi sangat harus melihatnya dari situ. Harus. Itu yang kita tidak menghitung, Pak. Belum sampai sekarang. Jadi yang dihitung itu berapa capex-nya, berapa opex-nya, berapa saya bisa jualan listrik, titik. Sama tipping fee. Ya. Kalau begitu terus nggak akan bisa masuk. Nggak bisa, karena itu saya bilang ke beberapa teman, ya kita mesti enlarge our sistem boundaries lah. Termasuk itu tadi. Jadi masalah kita bisa mengurangi emisi gas rumah kaca itu kan sebenarnya ada harganya. Ada itu yang emission reduction, certificate of emission reduction kan ada kan, bisa dijual meskipun sekarang udah nggak Tokyo Protocol ya. Tapi kan bilateral bisa. Ada carbon pricing-nya. Iya, carbon pricing kan ada. Apalagi nih Bu Sri Mulyani katanya mau bikin ini carbon tax segala macam. Wah, ini bagus tuh. Nah, ditambah lagi kombinasi kita bisa memanfaatkan untuk kelangsungan tanda petik SPLTU yang bakal dipilih. SPLTU udahlah kamu sebagian aja lah. Sebagian aja lah. Udah 25% kamu ambil dari HT-Car dari TPA. Bila mana perlu, itu para pemasok batu bara itulah yang masuk main di sini, memproduksi HT-Car. Sehingga berapapun yang diambil itu dia masih dapat juga gitu. Kan sebenarnya win-win solution itu. Ya. Betul Pak Hengki. Saya kira ke depan harusnya kita coba lihat dari kawan-kawan responnya ini. Ya memang ya kita kan cuma sekedar menyarankan saja. Kita ini kan konsultan lah istilahnya dalam tanda petik ya. Ya cuma sebatas itu saja yang kita bisa lakukan. Duit juga Pak Mega. Iya. Itu kan mainnya ada ratusan M, Pak. Baik, Pak Hengki, nanti kapan kalau kita ini dikasih kalau ada skema, ada gambar ya Pak ya, kita bisa. Nah, ini atau bisa saya share aja nih sekalian. Ya, begitulah Pak. Ya, saya luar biasa Pak Hengki ini semangatnya, dan terus kita berpikir cari terobosan ya untuk menyelesaikan persoalan langsung di masyarakat. Kan intinya katanya teknologi itu adalah menawarkan solution Pak ya, solution terhadap. Ini yang kita terus coba tawarkan. Pak Hengki ada mungkin kata akhir barangkali yang mau disampaikan? Ya, apa ya kira-kira ya, kita memang harus istiqomah lah Pak menjalankan ini supaya benar-benar bisa menyelesaikan masalah. Yang berikutnya yang paling penting lagi terkait dengan masalah teknologi ini, jangan membakar sampah basah. Buang-buang energi. Iya. Udah itu aja, udah yang penting. Jangan bakar sampah basah. Ubah dulu jadi sesuatu yang kering ya supaya stabil. Produksi listrik, andai kita mau bikin listrik. Ya itu aja lah Pak. Alhamdulillah, terima kasih atas. Ini Pak Hengki, mudah-mudahan kita bersambut dengan siapa yang. Ya, amin. Sama-sama dengan semangat sama-sama untuk menyelesaikan persoalan. Ya mesti ada terobosan. Kalau tidak ya begini terus misalnya masalah sampah Pak ya. Ya, yang penting saya insya Allah siap terus Pak. Siapapun. Pak Hengki, makasih kita ngobrol. Sama-sama Pak Wendy, terima kasih juga kesempatannya. Mudah-mudahan masih bisa ketemu lagi. Assalamualaikum Pak Hengki. Pak, waalaikumsalam.